Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya besok UP gitu kan. Hari ini insya Allah sekarang di sesi aku bakal ngebahas soal UTS gitu. Nah sebelum aku bahas soal UTS mungkin aku mau ngasih tahu dulu ya. Kalau dari UP tahun-tahun sebelumnya ya untuk semester 2 ini tuh ada 6 soal kan. Dua soal itu soal yang di UTS kita. Terus ya sisanya yang di UAS gitu. Tapi karena tahun lalu tuh ada materi yang kita nggak dapat gitu kan. Nah, jadi mungkin itu bakal di tahun ini UP-nya bakal ada 3 soal. Yang kemungkinan pertama paling besar keluar tuh yang tentang beginian nih. Yang konduktor silinder pejal atau ya mencari hukum Gauss lah istilahnya gitu. Terus yang kemungkinan keluar juga paling rangkaian sih. Rangkaian sama kapasitor. Jadi di sini aku udah nyiapin 5 soal UTS kemarin. Ya, jadi teman-teman kalau bisa di sini banyakin nanya aja gitu ya. Kalau kurang paham atau apa bisa langsung tanya gitu. Sama di sini ada 2 soal UP tahun berapa ya aku lupa. Sama ini juga soal UP nih dua. Ya. Oke, coba kita mulai dari soal yang pertama. Ini tentang masih tentang eh, hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb. Nah, jadi secara singkat aja hukum Coulomb itu apa? Hukum Coulomb itu hukum yang menyambungkan gitu, menghubungkan antara gaya listrik sama muatan gitu. Dengan rumus gaya listrik ini sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Misalnya ada ini muatan pertama itu Q1, di sini muatan Q2, dia terpisah dengan jarak R, maka keduanya bakal mendapatkan gaya gitu. Apa ya? Entah itu tarik menarik atau tolak menolak, tergantung jenis muatannya. Nah, atau secara vektor itu adalah K sama aja sih ya. Itu Q2 per R kuadrat itu. Dengan jarak arah, ya pokoknya arahnya itu entah itu tarik menarik atau tolak menolak gitu kan. Gitu. Biasa dilambangin sama R topi gitu. Oke, yang contoh soal pertama ini. Hmm. Pada gambar di samping dua bola plastik. Oke, di sini kita tahu panjangnya 1 meter gitu kan. Terus kita tahu kalau muatan A sama B itu sama, yaitu -8 mikrokulom. Muatan sama dengan -8 mikrokulom. Nah, jangan lupa biasanya kalau kita ngomongin muatan itu biasanya pakai mikro atau mili, bahkan mungkin eh, nano gitu. Jadi jangan lupa sama skalanya gitu, sama konversinya gitu. Mikro itu kan 10⁻⁻⁶ gitu. Kulom. Oke, masing-masing bola awalnya netral. Kemudian digosok menggunakan kain wol hingga. Oke, di sini awalnya ada wall gitu kan, ada wall. Terus ada bola. Di sini awalnya bolanya nol muatannya. Lalu setelah di digesek, digosok gitu, elektron ada yang berpindah gitu, sehingga muatannya berubah. Jadi negatif, muatannya menjadi -8 mikrokulom. Nah, yang ditanya itu berapa jumlah elektron yang berpindah gitu kan? Awalnya kan elektron, berarti berapa jumlah elektron yang berpindah gitu kan dari wall ke bola. Nah, cara nyari tahunya gimana gitu. Nah, cara nyari tahunya ini jumlah elektron itu sama dengan jumlah muatan dibagi muatan satu elektron gitu kan. Muatan satu elektron biasanya ditulis pakai E gitu atau muatan elementer. Nah, besar E i- besar E itu adalah -8 kali 10⁻⁻⁶
Oke, kita ngambil kerjaan yang A dulu, maaf. Hmm. Besar E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb per elektron. Ntar aku lupa. Tapi biasanya kalau untuk muatan elementer gini, itu dikasih di soal, gitu. Dikasih di apa, di awalan soal. Ya benar, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, berarti jumlah elektron yang ada itu adalah kurang lebih sebesar 8 kali 10 pangkat 6 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, di sini kita tahu kalau jumlah elektron yang ada yang berpindah itu adalah 5 kali 10 pangkat 13 elektron. Nah, ini kalau kalian hitung sebenarnya kan negatif 5 ya. Cuman ya ini muatan elektron itu kan negatif gitu. Jadi negatifnya saling apa? Saling menghilangkan. Sehingga jumlah elektron yang berpindah itu adalah 5 kali 10 pangkat 13 elektron. Terus yang kedua, tentukan besar gaya elektrostatik antar bola. Nah, ini bola itu dengan sudut 60 derajat itu dia kan ini kan berarti muatannya sama ya, negatif, negatif gitu. Saling tolak, nolak. Kita disuruh nyari tentukan besar gaya elektrostatik antar bola. Kita disuruh nyari besar gayanya aja. Oke, besar gayanya. Berarti kita tinggal pakai rumus yang ini. K, Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, baik. Nah, B. Jadi ini titik P, ini terlalu exaggerating dan nggak apa. Panjang 1 meter, ini L ya. L atas sebenarnya. Ini panjangnya L 1 meter, ada muatan negatif dengan muatannya berapa tadi? Min 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Gitu. Nah, kan kayak tadi ya, kita nyari besarnya aja gitu. Besar gaya listriknya atau gaya Coulombnya itu adalah K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ini jaraknya berapa nih? R itu kan jarak antara dua ini. R-nya berapa? Itu tinggal nyari R-nya aja kan Q1 Q2 kan udah tahu kita ya. Ini kan muatannya sama kan. Yang ini Q1 Q2 itu dari soal kita tahu Q1 sama dengan Q2 sama dengan min 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, sekarang yang kita belum tahu tuh jaraknya. Jarak antara keduanya. Nah, jarak antar keduanya berapa gitu kan. Dari soal kita tahu kan di sini membentuk sudut di titik P ini membentuk sudut tadi berapa? Membentuk sudut 60 derajat. Ya, membentuk sudut sebesar 10 derajat. Nah, sisanya berapa gitu kan? Oke, kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya gampang gitu. Ini kan eh, segitiga sama kaki ya. Ini 1 meter, ini 1 meter gitu. Ini 60 derajat. Kita tahu kalau kalau jumlah sudut segitiga itu kan 180 derajat ya. Sedangkan ini jadi apa panjangnya sama 1 meter 1 meter. Berarti ini tambah ini tuh ya 100, 120 gitu. Karena ini panjang keduanya sama 1 meter, ya kita dapat juga 60 derajat gitu kan. Segitiga sama kaki. Sehingga ini jaraknya adalah 1 meter juga. Segitiga sama sisi gitu. Oke, tinggal kita masukin aja ke sini. Oke, listrik sama dengan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat 6 kuadratin aja gitu. Nah, kalau di sini kan, oh ya sama satu lagi, karena di sini kan ditanya besar ya. Kalau kita pakai rumus yang besar tadi, itu kita nggak perlu masukin tandanya gitu. Tanda nggak perlu.
karena ditanya besar, kecuali kalau ditanya arahnya juga. Nah, baru itu tinggal kira-kira aja gitu kan. Apakah tarik menarik atau tolak menolak? Kalau tolak menolak berarti ke arah luar, kalau tarik menarik ke arah dalam. Karena kan saling tolak menolak ya, berarti arahnya ke arah luar. Cuman karena di soal ditanyakan itu cuman besar ya udah kita cari besarnya aja. Nah, jaraknya itu 1 meter, 1 kuadrat. Tinggal dicari berapa ini. 9 kali 10⁻9 kali 8 kuadrat kali 10⁻15. Nah, kita dapat kalau gayanya itu kurang lebih 0,576 Newton. Nah, atau kalau tadi oh, udah dapat selesai gayanya gitu kan. Atau mungkin masih bingung yang tadi, kok tahu jari-jarinya apa jaraknya 1 meter gitu. Ya, kita bisa juga pakai si Pitagoras gitu kan. Nah, ini 60 derajat. Terus ini titik P. Tadi kan ini bola pertama, bola kedua. Ini jarak yang kita cari. Ini 1 meter. Nah, cari aja gitu pakai ini. Kan. Kita bagi dua gitu. Kan tadi 60 derajat, berarti setengahnya ya 30 derajat. Kita tinggal nyari ininya gitu. Nah, ini kan berarti R/2 ya. R/2 itu sama dengan sin 30 derajat dikali 1 miringnya gitu. Atau gini, sin sin 30 derajat sama dengan sin depan per samping. Depan per miring. Nah ya, berarti depannya kan ini nih, R/2 gitu. Miringnya 1, bagi 1 gitu. Udah dapet lah. Sin 30 derajat sama dengan R/2. Sin 30 itu berapa? Setengah. R/2. Nah udah, tinggal kali gitu kan. Kali dua dapat DR-nya sama dengan 1 meter. Tinggal masukin ke rumus yang tadi aja. Nah, ini dapat gayanya. Oke, terakhir. Tentukan besar dan arah medan listrik total di titik P. Nah, mencari besar dan arah medan listrik total di titik P. Nah, ini harus pakai vektor. Gitu. Yang C. Oke, di sini jaraknya 1 meter. Ini juga 1 meter gitu. Terus di sini, ini kan negatif. Ini negatif juga ya. Nah, kan kalau kita medan listrik itu kan dari positif ke negatif ya arahnya itu. Ya udah sama juga. Berarti kan keluar dari positif masuk ke negatif gitu. Nah, karena di sini negatif berarti di titik P ini medan listriknya pasti ke arah sini gitu kan. Nah, ini medan listrik pertama, ini medan listrik akibat muatan kedua. Nah, teman-teman kalau lihat dengan seksama gitu ya, itu kita bakal tahu kalau ini misalnya S1, ini E2 gitu ya. Nah, kita bakal tahu kalau ternyata kedua apa ya, vektor ini tuh saling meniadakan di sumbu X gitu. Jadi totalnya itu bakal ke arah bawah doang. Nah, ini E total gitu. Jadi kita nggak perlu deh nyari komponen X-nya gitu. Kita nggak perlu. Karena kita bisa ngeliat gitu secara simetrisannya, secara simetrinya gitu bahwa si vektornya itu akan saling meniadakan di sumbu X gitu kan. Nah, tinggal kita nyari sumbu Y-nya, di sumbu Y-nya aja gitu. Cara nyari di sumbu Y-nya gimana? Kita, hmm, oke, yang pertama berarti tinggal nyari, oke, berarti kita mau nyari di sini gitu ya. Ini kan sudutnya 30 derajat. Oke, udah dapat sebenarnya. Kan vektor keseluruhannya kayak begini ya, di titik P. Misalnya. Kita nggak yang satu sisi, satu muatan dulu aja. Nah, ini sudutnya 30 derajat. Kita mau nyari sumbu Y-nya gitu kan, komponen sumbu Y-nya itu yang ini. Ya udah tinggal kita cari aja. Berarti kita nyari E di titik P dulu. Ya, rumus E di titik P itu apa?
K Q per R kuadrat kan. Nah, Q-nya itu kan tadi kita lewatin dulu ya. Kita dalam huruf dulu aja biar enak. Oke, K Q per R kuadrat. Nah, R-nya itu berapa? Karena kan jaraknya L ya, L dulu aja. L satu meter gitu. Kita dapat K Q per L kuadrat. Nah, ini energi potensi, bukan energi. Ini medan listrik di titik P, gitu kan. Nah, kalau kita mau nyari yang sumbu Y-nya doang nih. Ya, nah, berarti kita tinggal kali aja gitu. P kali sin. Oh, no, bukan sin. Tapi cos 30 derajat. Kenapa cos? Kan Y. Gitu. Nah, kenapa cos? Karena ya kita ikutin rumus aja gitu kan. Cos sama dengan samping per miring gitu. Ya mau kita carikan si samping ini kan. Samping yang merah nih. Samping gitu. Nah, berarti kita pakai cos gitu. Kalau yang ditanya yang ini ya, sumbu X-nya, baru kita pakai sin. Karena sin itu kan depan miring. Oke, dapetin aja gitu. Berarti EPY sama dengan KQ per L kuadrat. Cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat itu adalah hmm, cos 30 derajat adalah akar 3 per 2. Gitu kan? Akar 3 per 2. Nah, kalau udah, tadi kan kayak yang kita bahas tadi, simetrisannya gitu. Dia itu bakal saling meniadakan dan apa ya, saling meniadakan gitu sumbu X. Atau ke arah sana atau ke arah sini kan saling meniadakan. Nah, sedangkan yang untuk sembunyinya karena jaraknya sama gitu kan, jaraknya sama, sudutnya juga sama 30 derajat gitu. Berarti EP-nya berarti medan listrik P-nya di sumbu Y itu adalah juga sama gitu kan. Berarti energi potensial maaf, apa medan listrik di sumbu Y akibat muatan satu itu bakal sama dengan medan listrik di titik P di sumbu Y akibat muatan dua gitu. Ya sama dengan KQ per L kuadrat akar 3 per 2 gitu kan. Berarti EP totalnya berapa? EP total sama dengan yang dijumlahin aja gitu kan. Jadi dua kalinya. 2 KQ per L kuadrat akar 3 per 2. Duanya coret. Udah selesai? Selesai gitu. Nah ini jangan lupa ini karena kita kan mau nyari besarnya doang nih ya. Ini kita nggak usah kita masukin apa namanya? eh Kita nggak perlu masukin si tandanya gitu. Plus minusnya nggak usah. Jadi langsung aja kita hitung. EP total sama dengan K itu tadi 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya itu 8 kali 10 pangkat min 6 per satu kuadrat kali akar 3. Nah, tapi kan yang ditanya itu vektornya ya. Tentukan besar dan arah medan listrik total di titik P. Ya udah, besar arah di titik P berapa? Oke, berarti kita udah tahu besarnya nih. EP totalnya medan listrik di titik P totalnya itu ya sekian gitu. Perlu dihitung nggak ya? Hitung deh sekalian. 72. 72 kali 10 pangkat 3 kali akar 3 kali 10 pangkat min. Enggak, 10 pangkat 3 doang. Gitu. Hmm, ya. P total. Nah, udah dapat nih. Kita udah dapat besarnya, gitu kan? Besarnya itu segini. Volt per meter. Satuannya bisa volt per meter juga bisa Newton atau Newton per Coulomb gitu. Bisa dua-duanya. Teman-teman kalau nulis satuan pakai ini boleh, kalau pakai ini juga boleh gitu. Oke, udah dapat nih besarnya, tapi ditanya juga arahnya gitu kan. Ya udah arahnya udah jelas tadi kan ke arah bawah gitu. Berarti hasil akhirnya adalah maka medan listrik di titik P itu adalah 72 akar 3 kali 10 pangkat 3 volt per meter ke arah bawah. Atau kalau mau pakai yang lebih cepat, pakai notasi vektor.
sekian, taruh J gitu. Nah, volt per meter taruh J. Udah, negatif jangan lupa karena ke arah bawah. Ada kan J plus positifnya ke arah atas, negatifnya ke arah bawah. Dan selesai nomor satu. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih dibingungin? Harusnya ini nggak keluar sih. Gimana kalau ada teman-teman? Oke, aku anggap paham lah ya, aman-aman. Kalau teman-teman mau nanya, lewat chat bisa, atau PC lewat WA juga bisa gitu. Atau masukin ke, kayak kayak kemarin tuh, dapat dikirim lewat grup yang QN, QN, Q&A gitu. Terserah gitu. Tapi kalau bisa lewat chat sini aja gitu, biar gampang kalau ada pertanyaan. Oke, tentang hukum kulam udah harus udah paham lah ya. Kalau ada yang kurang paham ditanya aja gitu. Oke, dan jadi sedikit sedikit recap gitu. Di sini ada beberapa rumus yang perlu kita tahu gitu. Yang pertama gaya Coulomb itu K Q1 Q2 per R kuadrat. Biar enak itu sebenarnya ini dibuat mutlak gitu. Jadi tandanya nggak usah pakai tanda. Nggak usah pakai tanda. Nggak usah pakai tanda. Nah, terus kalau ditanya pakai arahnya gimana? Kalau tanya arahnya ya udah tentuin sendiri gitu. Ntar dijelasin pakai kata-kata aja gitu. Ke arah bawah, ke arah kanan, ke arah kiri. Sama juga untuk medan listrik. K Q per R kuadrat gitu. Kalau bisa dimutlakin aja gitu. Karena kan tergantung. Kalau positif ya udah ke arah luar gitu kan. Kalau negatif masuk ke dalam. Kan kan bisa ke arah kanan, bisa aja ke arah kiri gitu. Ini bisa juga ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri. Tergantung apa yang ditanya gitu kan. Maka kalau bisa untuk kalau ditanya arah, ditanya vektornya, kita nyari besarnya aja dulu. Baru ntar kita pisah-pisah, baru ntar kita cari tahu ke arah mana gitu. Misal positif sama negatif ke arah gini. Berarti gayanya ke arah mana? Oke, gayanya berarti gaya di muatan pertama ini ke arah mana gitu. Setelah kita nyari besarnya, tinggal kita cari aja gitu vektornya kan. Ke arah mana gitu. I-nya berapa, J-nya berapa. Pakai trigonometri biasa, sudutnya berapa gini kan. Theta misalnya. Tuh. Oke, yang kedua. Ini yang mungkin keluar ya. Aku nggak tahu. Soalnya ini keluar kayaknya kayaknya maaf. Yang ini kayaknya keluar sering banget. Oke, di sini ada hmm, dia ada di tengah ini ada konduktor, ada silir konduktor gitu. Terus di luar ini ada kulit konduktor, nah sama-sama konduktor. Nah, kita harus tahu dulu properti atau sifat dari konduktor itu apa. Secara mudah konduktor itu kan kayak kabel atau tembaga atau besi dan lain-lain gitu. Itu adalah yang material yang bisa menghantar, yang mudah mengantarkan listrik gitu kan konduktor. Nah, sifat konduktor itu unik karena kalau konduktor itu punya muatan, muatan berlebih gitu. Misalkan ada konduktor dia muatannya positif gitu. Muatan positifnya ini itu pasti ngumpul di luar, di pinggirannya doang. Nggak mungkin ketemu di tengah gitu. Jadi tengah sini muatannya nggak ada nol. Muatannya muatan total ya, muatan totalnya nol gitu. Cuman di pinggirannya ini itu bakal ada muatan. Jadi muatannya bakal kepisah di pinggiran, mau itu positif atau negatif. Tuh. Berbeda sama isolator. Kalau isolator ya suka-suka isolatornya aja gitu. Kadang di soal dibilang ntar muatannya merata gitu. Rapat muatannya konstan. Tuh. Atau rapat muatannya ntar segimana gitu kan berubah di awal dikit, di tengah-tengah sedikit, makin luar makin besar. Tergantung ntar pembuatan soal gitu. Jadi kalau konduktor itu unik, dia cuma ada di pinggirnya doang. Nggak mungkin di tengah. Yang pertama, tentukan besar dan tanda rapat muatan persatuan luas. Nah, ini gampang nih teman-teman sebenarnya. Ini rapat muatan persatuan luas gitu kan. Analoginya sama aja kayak massa jenis gitu kan. Massa atau rapat massa lah istilahnya rapat massa gitu kan. Rapat massa. Massa berapa kilogram sih per volume gitu kan. Berapa kilogram per liter, berapa kilogram per meter kubik gitu kan.
Ya kan? Setiap 1 meter kubik itu berapa kilogram? Sama juga rapat massa gitu. Kalau maaf, rapat muatan ya. Kalau rapat muatan persatuan luas ya berarti kulon per luas meter persegi. Setiap 1 meter persegi itu muatannya berapa gitu kan? Tuh. Nah udah dapat lah. Ini berarti muatan total dibagi si luas. Di sini ditanya konduktor pejal dan kulit tipis konduktor. Ditanya adalah rapat muatan yang pejal dulu. Coba yang pejal. Yang pejal. Oke kan kita udah tahu tadi ya kalau si konduktor ini tuh kan selalu di pinggir ya. Maksudnya apa tadi muatannya selalu di pinggir gitu. Ya udah, berarti kita nyari aja eh, yang dipejal dulu nih, yang dipejal. Q yang dipejal tuh rho sama dengan rho ini juga rho ini tuh apa rapat maaf salah bukan rho berarti. Tapi sigma gitu. Atau rapat muatan persatuan luas, yaitu muatan total per luas. Nah, muatan total berapa? Muatan totalnya, nah ini, silinder pejal mempunyai muatan total plus Q. Oke, plus Q besar. Per A, luasnya. Nah, si konduktor pejal, konduktor silinder pejal ini luasnya berapa? Ya udah, berarti tinggal kita cari luas permukaannya aja gitu kan. Ini silinder gitu. Luas permukaannya berapa? Luas permukaannya adalah PR, maaf, jadi 2 pi R jari-jarinya dikali T gitu kan panjangnya. Di sini panjangnya L berarti 2 pi jari-jarinya yang ini A dikali L gitu. Berarti plus Q per 2 pi AL. Udah dapat. Ini yang pejal. Kalau yang kalau yang kulit doang, kalau yang tipis gimana? Konduktor tipis. Kalau yang konduktor tipis sama aja kan. Cuman konduktor tipis itu muatannya berapa? Muatannya ternyata kulit tipis konduktor silinder bermuatan negatif Q. Nah, masukin aja. Negatif Q per sama juga kan rumus luas permukaannya 2 pi B dikali L. Cuman yang silinder tipis itu kan jari-jarinya B kan. B ini. Nah, ini A, ini B. 2 pi B min Q per 2 pi B. Nah, dapat deh. Ini doang. Jadi rapat muatan persatuan luas dari yang pejal itu adalah plus Q per 2 pi AL, yang tipis min Q per 2 pi BL. Yang B sekarang. Dengan menggunakan hukum Gauss, tentukan medan listrik di titik-titik berjarak radial R dari sumbu silinder. Cara konduktor pejal. Oke, jadi kita mau tahu ini biar lebih enak. Yang bagian B kita gambar dari atas, gitu. Jadi kan ada dua lingkaran. Nah, gini. Nah, yang pertama ini yang pejal tadi, yang pejal, yang warnanya yang tipis. Ini tadi jaraknya A, yang ini B. Nah, kita mau disuruh nyari medan listriknya, ya kan? Dengan hukum Gauss, tentukan medan listrik di titik-titik berjarak radial R dari sumbu silinder. Dalam konduktor pejal, antara konduktor pejal dan kulit tipis, dan juga di luar kulit tipis. Jadi kita mau nyari besar medan listrik di tiga keadaan. Yang pertama itu di dalam, yang kedua itu di luar, di sini, yang ketiga itu di sini. Oke, kita nyari yang dari dalam dulu. Oke, yang pertama, jika R-nya kurang dari A, gitu kan, atau dalam tanda kutip jari-jarinya itu di dalam sini, lebih kecil daripada A, gitu. Nah, itu berapa medan listriknya? Sama dengan nol. Kok bisa nol? Karena kan tadi kesepakatan tadi, konduktor, karena itu konduktor, ingat konduktor, dia itu muatannya selalu di pinggir, di luar, gitu. Kalau Oh iya, kita belum masuk ke hukum Gaussnya. Maaf. Kita ulang kita hmm,
Ya, review ulang tentang hukum Gauss. Hukum Gauss itu kan menyatakan bahwa integral tertutup dari E, medan listrik, dA, luas, itu sama dengan kub E not itu. Nah, biasanya berarti kita harus nyari permukaan tertutupnya. Permukaan tertutup. Oke, permukaan tertutupnya gimana yang di sini? Kita coba aja ambil misalkan di sini, gitu kan. Sebenarnya sih bentuknya silinder teman-teman. Jadi coba kita gambar di sini. Ini pejal misalnya kan, silinder pejal. Sebenarnya harus tiga dimensi gitu kan. Nah, udah kita ambil aja gitu buat di sini permukaan tertutup. Nah, misalkan gitu. Oke, bayangkan ini kan panjangnya L ya, besar gitu. Nah, di atas ini tuh oke lah kita nggak usah bahas karena di atas ini pasti nol gitu. Karena medan listriknya kan ta muatannya di pinggir gitu kan. Oke, berarti yang berpengaruh cuma ini doang. Cuman masalahnya kalau kita buat permukaan tertutup di sini karena ini konduktor dan muatannya itu hanya di pinggir doang, ada yang ketutup nggak? Ada yang tertutup sama permukaan ini nggak? Ada yang dalam sini nggak dalam permukaannya? Di dalam merah-merah ini? Jawabannya nggak ada, gitu kan? Karena muatannya tadi pada di pinggir semua, di sini semua nih, muatannya di pinggir semua. Gitu, di tengah-tengah nggak ada. Berarti ya udah, Q and close-nya adalah nol. Sehingga sesuai hukum Gauss, EDA sama dengan nol. Gitu. Kalau kayak gini kan berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu luasnya nol atau E-nya yang nol gitu kan. Karena luasnya nggak mungkin nol, karena kan kita udah ada ya, ada luasnya gitu, ada permukaannya, ada luasnya. Luasnya ada, maka yang nol adalah si nilai E-nya gitu. Jika kita tahu, kalau dari sini, jika R-nya kurang dari A, maka E-nya adalah nol. Gitu. Oke, sekarang keadaan kedua. Sekarang keadaan kedua. Oh my God. Oke, keadaan kedua. Keadaan kedua itu adalah, nah di sini. R-nya itu lebih dari A, tapi kurang dari B. Jadi keadaan kedua itu yang di sini. Ini yang di luar sini nih. Maybe aku hapus dulu. Oke, yang B itu yang di sini nih, yang kedua nih, kondisi kedua yang di luar sini. Oke, kita buat dulu permukaan Gauss juga nih, yang warna merah nih, permukaan Gauss. Sama harusnya silinder juga gitu, silinder kayak gini. Cuman biar lebih gampang kita buat gini aja. Karena di atas ini pasti saling meniadakan. Karena misalkan ada muatan pun dia tegak lurus. Enggak, Deng. Ya, karena muatannya kan tadi di pinggir semua gitu ya. Tuh, dia uh, istilahnya gimana ya? Istilahnya hampir enggak berkontribusi gitu, sedikit. Tuh, karena kita cuma mau tahu medan listrik di pinggiran sini, gitu kan. Oke, lanjutin juga dengan langkah kayak tadi. Integral E dA sama dengan Q tertutup per epsilon naught. Nah, di dalam permukaan merah ini, permukaan tertutup ini, itu ada berapa muatan, gitu kan? Ada berapa muatan? Kita kan tahu kan yang di dalam sini itu ada muatan Q plus Q gitu dari konduktor pejal. Kita tahu tadi. Konduktor silinder pejal mempunyai muatan total Q plus, ya kan? Dan itu terlingkupi ada di dalam permukaannya gitu. Ini permukaan Gauss, yang merah ini permukaan Gauss nih. Aduh, ini permukaan Gauss, muatannya di dalam sini, ya kan? Muatan dalam sini nih, yang biru-biru nih. Muatan dalam sini gitu. Berarti terlingkupi. Berapa yang terlingkupi? Plus Q. Ini plus Q per epsilon naught. Tinggal kita nyari EDA-nya, gitu kan? Luas dikali sama medan listrik gitu. E dikali medan listrik. Luas maaf. E dikali dA. Nah, luas permukaannya berapa? Luas permukaannya sama kayak tadi. Ini kan permukaan silinder gitu. Permukaan tabung. Nah, berapa tadi luas permukaannya? 2 pi R dikali L gitu kan. Ya kan kayak tadi sebelumnya. Aduh, maaf. 2 pi RT gitu. R itu jari-jari, jaraknya dari titik pusat, T itu panjangnya. Kan panjangnya tadi L gitu kan.
panjang tabungnya gitu, panjang silindernya. Nah, udah dapet deh. Sehingga nilai E itu adalah plus Q per E not 2 pi R L. Dapatlah muatan di sini. Medan listrik di situ. Tapi ada kasus ketiga tadi kan, yaitu ketika R-nya itu lebih dari B, atau dalam tanda kutip R-nya itu di luar. Medan listrik di luar, medan listrik di luar itu berapa? Pertanyaannya gitu. Sama kayak tadi, kita berarti buat permukaan Gaussnya dulu di luar. Nah, permukaan Gaussnya di luar. Kayak permukaan Gauss di luar. Terus kita cari berapa jumlah muatan yang ada di dalamnya. Gitu kan. Di sini kan ada dua muatan. Yang pertama tadi dari konduktor pejal. Ya kan. Ada dalam juga sana. Dalam permukaan ini. Konduktor pejalnya plus Q. Konduktor tipisnya min Q dari soal gitu kan. Total muatannya plus Q tambah min Q. Sama dengan 0. Berarti sama kayak tadi. Untuk jari-jarinya, untuk jarak lebih dari B, maka EDA sama dengan 0. Karena tadi kan permukaan yang nggak mungkin 0, maka yang 0 adalah si E-nya. Sehingga medan listrik di R, di posisi itu, lebih dari B itu adalah 0. Dapat deh. Berarti kalau untuk R-nya kurang dari A, medan listriknya 0. Kalau R-nya lebih dari A kurang dari B itu sama dengan Q per epsilon naught 2 pi RL. Kalau R-nya lebih dari B di luar keduanya gitu, maka E-nya juga sama dengan 0. Dapat. Gambarkan kurva besar medan listrik terhadap jarak radialnya dari sumbu silinder. Hmm. Ada pertanyaan nggak? Hmm. Oke. Yang terakhir, C. Gambarkan kurva besar medan listrik terhadap jarak radialnya. Nah, udah. Yang C ini kita cuma disuruh gambar gitu kan. C, gambar grafik dari pernyataan yang telah kita dapatkan. Dari tiga rumus ini. Gimana caranya? Udah, kita tinggal buat dulu kan. Berarti di sini ada sumbu Y sama sumbu X. Nah, ini R jarak dari radialnya gitu kan. Ya, ini gambarnya tadi. Nah, ini A, terus ini B. Nah, kita cari ini misalnya ini A, ini B. Nah, ini nilai E-nya. Tinggal gambar aja gitu kan. Kalau tadi kurang dari A, kurang dari A, maka E-nya sama dengan 0. Berarti di bawah sini. Kalau lebih dari B, E-nya sama dengan 0 juga. Bawah sini. Kalau antara A sama B, E-nya berapa? Kita lihat dari rumus. Dari persamaan. Ya kan? E sama dengan Q per E naught 2 pi RL kan. Kita pisahin aja. Ini kan karena angka semua kan. Sebenarnya bisa kita ganti angka gitu. Wah, muatannya berapa, panjangnya berapa. Nah, ini kan terhadap R doang. R-nya kita keluar aja kalau 1/R. Berarti kita bisa ngebayangin bentuknya kayak gimana. Bentuknya kayak grafik 1/R. Grafik 1/R itu gimana bentuknya? Grafik 1/R itu kan bentuknya kayak gini. Kalau ingat gitu. Bentuknya kurang lebih gini nih. Nah, gitu. Jadi, ya udah. Tinggal kita lengkapin aja gitu kan. Jadi, ini miring ya, bukan lurus lah. Ini bukan lurus gini, bukan. Tapi ada kayak setnya gitu. Kayak melengkung sedikit. Nah, biar enak lihat kita kasih titik-titik gini. Dapat deh. Dapatlah kita grafiknya. Biasanya biar lebih enak dilihat itu di sini kita tentuin juga nilai Q-nya berapa, di sini berapa, kita hitung misalkan di sini juga berapa. Di sini juga kita tulis juga persamaannya. E sama dengan Q per E naught 2 pi L 1/R gitu. Nah, dapat deh kurvanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Oke, semoga nggak ada. Oke, kalau ada bisa di lewat chat aja atau angkat tangan mungkin. Oke, aman lah ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Oke, mungkin soal ketiga aku nggak bakal bahas terlalu banyak, tapi kayaknya keluar. Aku nggak tahu. Oke, soal ketiga aku nggak bakal ngebahas terlalu dalam itu, karena tahun-tahun sebelumnya nggak keluar. Oke, di sini dua buah muatan. Ini tentang potensial listrik. Setahu kena ya, potensial listrik. Ada besarnya harus diingat, ada potensial listrik. Atau dalam sebenarnya potensial listrik itu kayak mirip aja kayak energi potensial. Cuman potensial listrik itu satuannya itu kalau nggak itu volt, beda tegangan. Volt, potensial listrik. Mirip-mirip kayak energi lah, cuman bukan energi gitu. Oke, di sini dua buah muatan titik Q1 sama dengan 2 mikrokulom dan Q2 ditempatkan pada bidang X-nya di titik -4. Oke, kita gambar dulu berarti. Nah, gambar. Nah, di sini ada Q1. Q1 di mana? Q1 pakai biru. Jangan pakai biru aja. Q, Q1 ada di -4. Nah, sini lah ya, -4 nih Q1. Terus ada Q2 di -2 di sini. Ya, Q2. Berturut-turut ditempatkan pada bidang X, Y di titik. Jika diketahui nilai potensial listrik adalah nol pada titik yang jauhnya tak berhingga, jadi anggapan V di mana R-nya sama dengan tak hingga, itu sama dengan nol, ini anggapan. Jadi pasti ada anggapan begini teman-teman. Ini nggak usah dipusingin gitu. Ini penting dipahamin, cuman sementara kalau teman-teman nggak terlalu paham, ini jangan dipusingin gitu. Ini emang kata-kata template gitu kalau di soal potensial. Ada nol pada titik yang jauhnya tak berhingga. Cuman kadang-kadang itu ini nggak nol gitu. Kadang-kadang nggak di tak hingga, tergantung soal. Cuman kebanyakan soal harusnya di tak hingga. Tentukan potensial listrik di titik pusat koordinat nol yaitu titik 0,0. Nah, kita mau nyari potensial di sini. Nah, nyarinya gimana? Potensial listrik. Sebentar. Hmm. Bentar, aku lupa rumusnya sedikit. Oke, jadi potensial listrik itu kan lambangnya V ya. Dia itu punya rumus K Q per R. Dan itu dia itu skalar. Maksudnya skalar dia itu nggak kayak vektor, nggak kayak tadi itu ada arah dan lain-lain. Jadi dia positif, positif, negatif, negatif. Dia ngikutin si muatannya. Nah, itu harus ngikutin si muatannya. Kalau muatannya positif, ya masukin positif gitu. Kalau negatif, masukin negatif gitu. Dan itu skalar gitu kan. Jadi eh misalkan kayak gini tadi di soal. Kita mau nyari potensial di titik nol, di titik tengah sini. Itu berapa potensialnya? Potensial totalnya berapa? V total berapa? Nah, itu berarti gabungan dari kedua muatan ini. Jadi muatan Q1 itu berapa? V-nya di sini itu berapa? Dari Q2 itu juga berapa? Nah, udah, kita cari aja. V total sama dengan V dari satu ditambah V2. Gitu kan. Potensial di titik nol dari muatan satu ditambah potensial di titik nol dari muatan 2. Oke, maksudnya aja K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2. K-nya keluarin. Q1-nya berapa? Q1 berapa tadi? 2 mikrokulom
per R1 berapa? Jarak ini berapa tadi? Itu 4 meter. Ditambah min 2 per jaraknya ini adalah 2 meter. Nah, ya. Dikali 10 pangkat min 6. Jangan lupa ini mikro soalnya. Mikro kita keluarin aja biar anak dilihat. Kalau udah ya udah selesai. Tinggal dihitung aja. Gitu kan. Tuh. Nah, kalau udah tinggal dihitung. 2/4 itu adalah setengah. Min 2/2 itu min 1. Min 1. Jadi min setengah kali 10 pangkat min 6. Itu udah meter kan jaraknya udah meter harusnya. Berarti udah dapat min min setengah kali 9 itu berarti min 4,5 kali 10 pangkat 3 volt. Dapat telah potensial. Nah, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk membawa muatan ketiga Q3 sama dengan 2 mikrokulom dari titik yang sangat jauh hingga menempati pusat koordinat 0. Jadi misalkan ada Q3 nih, ada muatan dari jarak terjauh nih jauh banget jaraknya. Itu dengan muatan 2 mikrokulom. Mau kita tarik gitu kan. Mau kita dorong sini ke titik sini. Itu butuh berapa? Butuh berapa usahanya? Usahanya butuh berapa? Nah, usahanya butuh aku lupa. Oke. Usahanya butuh berapa kan? Berarti kita harus tahu dulu energi potensialnya berapa gitu. Energi potensial berapa dan perubahan energi potensialnya berapa. Oke. Jadi energi potensial itu rumusnya adalah Q dikali V. Nah, ini energi potensial. Jadi si potensial ini tuh ya nunjukin energi potensial gitu setiap muatan itu. Harus dikali muatan dulu baru kita tahu energi potensial dari muatan tersebut. Oke, kita mau nyari usahanya gitu kan. Usaha untuk memindahkan. Berarti kita harus tahu dulu si perubahan energi potensialnya. Nah, perubahan energi potensialnya berapa? Berarti energi potensial akhir dikurang awal, gitu kan? Di akhir berapa energi potensialnya? Berarti energi potensial akhir kurang energi potensial awal. Energi potensial akhir ini kan Q3 ya, berarti Q3 dikali V akhir. V akhirnya berapa tuh? V akhir. Potensial di sini berapa? Potensial di situ ternyata adalah, nah ini potensialnya kan di situ, di titik nol. Kali potensial di titik nol dikurang Q3 dikali potensial di titik tak hingga. Tadi kan potensial di titik tak hingga itu sama dengan nol gitu kan. Anggapan di awal gitu. Nah, potensial di titik tak hingga. Nah, nilai potensial listrik adalah nol pada titik yang jauhnya tak berhingga. Dan di sini tuh ditarik, didorong gitu, dibawa dari titik yang sangat jauh gitu, atau titik yang tak hingga gitu. Berarti ini nol gitu kan, nol. Berarti perubahan energi potensial adalah Q3-nya itu 2 mikrocoulomb kali 10 pangkat min 6 dikali V0. V0-nya berapa? Ya ini, min 4,5 kali 10 pangkat 3 volt. Dapatlah min 9 kali 10 pangkat min 3 joule. Tapi ini baru perubahan energi potensial. Sedangkan katanya usahanya. Gitu kan. Kalau teman-teman ingat materi semester 1, kita tahu kalau usaha melawan energi melawan gaya konservatif itu sama dengan negatif perubahan energi potensial akibat gaya konservatif. Kan apa medan listrik ini termasuk gaya konservatif ya. Berarti ini berlaku gitu. Usahanya itu adalah kebalikannya. Itu usaha.
sama dengan usaha membawanya itu sama dengan negatif dari sini. Negatif kali negatif positif. 9 kali 10 pangkat min 3 Joule. Dapat deh. Ya, masuk akal nggak? Masuk akal. Gimana ya? Kita bisa nyari tahu gitu masuk akal atau enggaknya itu dari ya bayangin aja gitu. Q2 ini kan dia negatif. Ini positif, ini positif gitu. Karena dia dekat sama negatif gitu, kan? Berarti kan si Q3 ini bakal kalau ditempel di sini tuh kan lebih dekat sama yang negatif daripada positif gitu kan. Berarti kan lebih mudah ketarik sama si ini gitu. Berarti ya ya mudah aja gitu dibawa. Tapi ada Q1 gitu kan positif. Jadi ya sedikit mudah tapi nggak mudah-mudah banget. Makanya dia hasilnya kecil gitu kan. Walaupun tetap positif, butuh gaya, butuh usaha luar. Oke, yang terakhir adalah energi potensial sistem. Jadi kan kalau energi potensial sistem. Jadi kan kalau tadi kita langsung definisi aja. Nah, energi potensial sistem itu kan kita ngebentuk sistem ini kan ada positif di sini, ada muatan kedua di sini, ada muatan ketiga di sini itu kan butuh energi ya. Nah, itu dia nyimpen energi gitu. Ya, biar dia tetap kayak gitu, dia nyimpen energi. Nah, cara tahu total energi potensialnya berapa dari sistem tersebut. Nah, energi potensial sistem itu didefinisikan sebagai ya energi potensial masing-masing muatan gitu. Jadi mana ya? Energi potensial satu akibat dua ditambah energi potensial dua akibat satu ditambah energi potensial eh enggak maaf ya energi potensial satu akibat dua ditambah energi potensial dua akibat tiga ditambah energi potensial tiga akibat satu gitu. Jadi kayak ini kan muatan pertama misalkan Q1 ini Q2 ini Q3 gitu. Jadi kita nyari energi potensial antara kedua ini dijumlah sama energi potensial antara kedua ini ditambah sama energi potensial antara yang ini gitu kan. Ya udah, tinggal cari aja. K Q1 Q2 per R ditambah K Q2 Q3 per R ditambah K Q3 Q1 per R. Nah, R-nya tinggal ya tentuin aja apa jaraknya gitu kan. Ini jaraknya 4, jaraknya 2, ini jaraknya berarti 1, 2, ini akar 5 gitu. Q1 Q2 itu akar 5 jaraknya. Oke, K-nya bisa kita keluarin kan. Tinggal ya Q1 Q2 per akar 5 ditambah Q2 Q3 per R-nya berapa tadi? Ini tandanya dimasukin ya karena oh ya kenapa dapat begini ya karena dia kan lagi potensial itu rumusnya adalah Q kali V gitu. V itu kan dikali K Q2 per R gitu kan. Tinggal digabung aja. Jadi energi potensial itu adalah K Q1 Q2 per R. Nah, ya udah tinggal jumlah aja. R-nya ini 2 sama 3 itu jaraknya berapa tadi? 2 sama 3 di sini itu adalah 2 gitu. Itu lagi 4. 2 meter ditambah Q3 Q1 per 4. Nah, ini tinggal dikali. Terus dapat ya ntar hasilnya berapa. Berapa joule. Itu aja. Jadi kita recap sedikit. Potensial listrik itu rumusnya K Q per R. Energi potensial itu Q kali V atau K Q1 Q2 per R. Dan ya, kalau usaha itu adalah negatif dari perubahan energi potensial. Oke, tadi kayak ada yang nanya. Atau suaraku yang kurang jelas. Wait. Oh iya, 2 kali 5, maaf. Oh iya, 2 kali 5. Nah, ini 2 kali 5 ya. 2 kuadrat tambah... Ya, 2 kali 5. Tadi aku salah. Oke, jadi Q1 Q2 ini 2 kali 5. Kita kan dapat dari Pitagoras. Karena Pitagoras, tadi ininya 2 4. Maka ininya
akar 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4 gitu kan. 20 kan akar 20 itu kan dengan 2 akar 5 ya, 2 akar 5 meter. Oke, udah dapat. Aman nggak? Makasih itu ya. Tadi siapa? Nah, si Gauss. Nah, udah sangat cinta dengan hukum Gauss kayaknya di sini. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Semoga ini nggak keluar ya. Harusnya nggak keluar karena tahun-tahun sebelumnya itu yang keluar tuh paling hukum Gauss, terus tahun lalu cuma dua apa ya, dua materi doang kan dari UTS yang keluar, dari UTS kita yang keluar. Hukum Gauss sama rangkaian yang ada ininya kalau nggak salah ini. Ya, rangkaian kapasitor, kapasitor. Sisanya nggak ada sih. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, harusnya aman. Kita lanjut ke ini dia. Kapasitor plat sejajar dengan kapasitansi masing-masing C1 dan C2. Lanjut mana ya? Kurasa kurasa soal yang kayak gini nggak bakal keluar di UP ya, Mas. Mana? Bukan yang ini nggak bakal keluar di UP ya. Oke, tenang aja ntar kontraktannya bakal ada diatur sama BPA. Ya. Oke, intinya harusnya ini nggak keluar, ini terlalu susah soalnya. Kita nggak bakal ngebahas. Kita bakal ngebahas tentang yang ini aja. Oke, oke langsung aja ngebahas yang ini kali ya. Oke, perhatikan gambar rangkaian kapasitor. Kapasitansi setiap kapasitor adalah C dan baterai. Oke, yang pertama ditanya itu adalah kapasitansi ekuivalen. Berarti kita mau gabungin seluruh C ini kan, jadi satu gitu. Ini tuh kalau kita mau jadiin satu gitu, jadi kapasitor yang baru tuh kapasitor baru disebut kapasitor ekuivalen. Itu butuh berapa biar sama kayak gini gitu. Tuh kan. Oke, cara nyarinya gimana? Hmm, Ini sebenarnya mirip aja kayak kayak hambatan gitu, resistor. Cuman bisa dibilang kebalikannya gitu. Kan kalau resistor itu kalau seri itu dijumlah gitu. Eh, ya kalau seri itu dijumlah. Cuman kalau untuk kapasitor, kalau seri kebalikannya. Ekuivalen 1/mf. Ini C harusnya. Ya C sama dengan C1 ditambah 1/C2. Kalau untuk paralel, tuh C1 ditambah C2. Oke, ada yang nanya bab apa aja yang buat UP. Jadi sebenarnya aku kurang tahu ya. Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu kan udah ada soal ya kalau untuk semester 2 ini. Dan yang keluar itu dari soal UTS kita, itu kan banyak ada kurikulum yang berubah gitu. Tahun kita sama tahun lalu tuh kurikulum berubah. Nah, kalau UP tahun lalu sama beberapa tahun yang lalu, itu yang keluar tuh yang kayak gini nih. Yang yang kayak gini, yang hukum Gauss gitu. Apa ada konduktor, ada isolator, berapa eh, medan listriknya gitu. Sama beginian. Nah, ini soal UP nih. Ini soal UP beberapa beberapa tahun yang lalu. Nomor satu kayak gini, nomor dua begini. Atau nomor satunya sama juga, gitu. Cuman nggak ada gambar, suruh gambar sendiri, sama ada rangkaian, gitu. Jadi bisa dibilang, ya itu aja yang harus dipelajarin sebenarnya. Cuman mungkin potensial bakal keluar karena tahun lalu UTS-nya kan tahun lalu kan ada materi yang nggak kita pelajarin gitu. Tuh, contohnya kayak fisika modern, fisika nuklir atau apa gitu, nggak paham. Ya relativitas dan lain itu kan kita nggak pelajarin. Di tahun UP beberapa tahun lalu tuh ada, kita nggak ada. Jadi kita fokus di sini aja. Au. Oke, kita lanjutin. Kita mau nyari kapasitansi ekuivalennya. Kapasitansi ekuivalen.
Eh, ya udah kita gabungin dulu. Yang paling gampang yang digabungin itu yang paralel lah ya. Nih yang ini nih kita gabungin. Gitu kan? Kita gabungin biar jadi kayak gini. Ini C1, C2, terus ini gabungannya. Nah, ini C C3 sama 4 gitu. Itu kan berarti kan paralel ya. Berarti jumlah aja C1 tambah C2. Oke, C1 tambah C2-nya. Ini disuruh rumus doang ya. Dalam C. Wah, itu kompas. Oh, jadi kapasitornya yang 1, 2, 3, 4 itu besarnya sama. C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 gitu. Besarnya C gitu kan dari soal. Oke, berarti sama aja kayak 2C gitu kan. C tambah C 2C. Oke. Oke, tinggal digabung aja sama ketiga ini gitu. Yang seri. Berarti jadi C ekivalennya itu adalah, wah ini susah nih, harus diper, jangan lupa. 1 per C tambah 1 per C tambah 1/2C gitu. Yang ini dapat dari C1, C2, ini C3 dan 4 gitu gabungannya nih. C3 dan 4. C1 dan C2. C2. Oke. Oke, digabung aja. Berapa nih saya lihat? Ini jadi 2 per C. Ah, jangan di sini, di bawah sini aja. 1 per C ekif itu sama dengan 2 per C ditambah 1/2C. Kita samain bawahnya jadi, nggak mau nggak. Yang 2C ini jadi 4 ditambah 1. Jadi 5/2C. Oke, nah ini nih, banyak kan orang lupa termasuk diriku sendiri gitu kan. Itu ini, kadang-kadang ini lupa aku balik gitu, jadi udah 5/2C aja. Harusnya dibalik gitu, ini kan 1 per C ekif gitu. Yang mau kita cari adalah C ekifnya. Berarti kita balik, awal 5/2C jadi 2/5C. Nah, dapat deh kapasitansi ekivalennya. 2/5C. Oke, dan yang pertama. Yang kedua, jika setiap kapasitor pada rangkaian tersebut merupakan kapasitor plat sejajar dengan luas permukaan 16 cm persegi dan jarak antar plat adalah 35,4 mm, tentukan muatan total yang tersimpan dalam dalam sistem rangkaian kapasitor tersebut. Hmm, tentukan muatan total yang tersimpan dalam sistem rangkaian kapasitor tersebut. Hmm, bentar, oke. Yang berarti kita tahu, kita tulis yang diketahui apa? Yang diketahui itu adalah luasnya, yaitu 16 cm persegi atau 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Terus ada jaraknya tadi ya, jarak antar plat itu adalah 35,4 milimeter atau 35,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Kita tulis dulu. Biasa kalau kita bingung soal, kita tulis dulu aja rumus yang kita tahu gitu kan. Misalnya C sama dengan rumus-rumus yang kita tahu gitu. K not kali A per D. Ya. Dan kan ini nggak dikasih tahu ya, ini nggak dikasih tahu ada nilai K-nya atau nilai di elektriknya. Berarti ya udah kayaknya satu aja gitu, nggak usah pakai K. Not A per D. Nah, dapat C-nya. Terus apalagi hubungannya? Kita mau dicari adalah muatan total. Hubungan C sama muatan total itu apa? C sama dengan, maaf, bukan, tapi Q sama dengan V dikali C. Atau salah, bentar. Hmm, V sama dengan QC. Bentar, aku lupa.
Hmm, oke, betul. C sama dengan, oke ini salah. C sama dengan Q per V. Atau Q sama dengan C dikali V. Gitu kan? Hmm, ya udah, kita mau nyari gampangnya gini aja berarti. Kita kan tadi udah dapat rangkaian baru ya. Rangkaian baru dengan ini eh, nilai GGL, terus ada kapasitansi ekuivalen. Nah, ini kan kita udah nyari ekuivalen ya. Besar C ini sama jumlah C di keseluruhan itu bakal sama. Jadi kalau kita mau nyari muatan total di seluruhnya, kita boleh aja nyari satu-satu gitu. Cuman buang-buang waktu gitu kan. Karena nggak ditanya muatan masing-masing kapasitor. Kita cuma ditanya muatan totalnya. Nah, muatan totalnya. Berarti kita ekivin aja, kita jumlahin aja gitu. Anggap aja jadi satu C ekivalen, kapasitor ekivalen, yang jumlah itu adalah sama dengan 2 per 5 C. Nah, tinggal nyari C-nya berapa. Kita kan udah tahu ya, ini A-nya berapa, D-nya berapa, dan epsilon nol itu kan sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Atau pangkat 12 ya. Untuk konstanta gitu biasa dikasih di awal soal ya. Hmm, jadi nggak usah dihafal juga aman. Bentar. Iya, pangkat kali 10 pangkat min 12. Ya, satuannya aku lupa. Oke, langsung aja lanjut. Ya udah kita masukin aja gitu kan nilai C-nya berapa. Nilai C itu sama dengan N naught kali A per D. Epsilon naught berapa, A-nya berapa, D-nya berapa, masukin gitu. Ya udah, kalau udah masukin, tinggal kita cari aja C ekivalen berapa. C ekivalen sama dengan 2 per 5 C ya kan? Atau sama dengan 2 per 5 dikali C-nya berapa ini kan? Hasil ini berapa tadi? Misalkan epsilon naught A per D. Nah, udah. Kita udah dapat C ekivalennya gitu kan. Tinggal kita nyari nah, muatan total. Muatan total itu sama dengan C dikali V. V itu kan tegangan ya. Nah, teman-teman di sini jangan kekecoh. Tegangan itu tegangan ini bisa disebut tegangan atau beda, beda potensial ya, tegangan atau beda potensial. Potensial itu tuh sama, nggak sama sebenarnya, mirip dia itu sama dengan si GGL yang lambangnya itu kayak huruf E gitu. Ketiga kebalik ya huruf E kursif gini. Jadi nggak usah terkecoh, nggak usah bingung gitu kalau muncul tegangan terus ada apalah itu sama aja. Tinggal Q-nya berapa Q-nya. Nah, kita nyari Q. C-nya kita dapat kan tadi ekivalen tuh 2 per 5 N naught A per D dikali V. V-nya berapa tadi tuh? V-nya 10 volt ya. 10 volt gitu. Ya, si E gitu kan. Kali E. Kita dapat deh hasilnya di sini ntar. Nah, dapat ntar mau totalnya adalah begini. Atau mau cara yang lebih ribet gitu kan. Ya udah kamu kita cari satu-satu gitu. Di sini muatannya berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa gitu. Walaupun mungkin bakal lebih ribet dan mungkin nggak bisa. Karena kita harus tahu tegangannya dulu. Ini kan tegangannya beda-beda di sini. Di sini, 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 sini dengan sini dengan sini. Itu kan tegangannya beda-beda gitu kan. Jadi susah aja gitu. Mending gabungin gitu biar tegangannya satu sama itu 10 volt. Jadi kayak mana tadi gambarnya. Jadi kayak gini gitu kan. Tegangannya jadi satu doang, yaitu epsilon yang 10 volt.
Tentukan energi yang tersimpan pada sistem rangkaian kapasitor tersebut. Nah, energinya, berapa energi yang tersimpan? Ya, ini sebenarnya rumus aja ya, energi yang tersimpan. Sebenarnya teman-teman kalau ingat sama energi kinetik itu, sebenarnya mirip-mirip aja sih. Energi potensial yang tersimpan di C itu adalah 1/2 C dikali V kuadrat. Nah, begini, atau misalkan mau pakai yang lain, rumusnya banyak gitu. Salah satunya itu. Hmm, aduh, ralat, izin ralat. Yang benar itu setengah CV kuadrat. Atau juga bisa 1/2 C Q kuadrat. Bisa boleh pakai yang ini. Kalau pakai yang ini, V-nya kan tadi 10 ya. Ini C-nya ya C, pakai C ekivalen gitu. C keseluruhan. Ini juga C ekivalen. Ini pakai Q yang ini. Terserah mau pakai mana aja sama aja. Atau mau pakai yang aneh-aneh gitu. Kita juga bisa pakai sama dengan setengah Q dikali V. Sama aja. Jadi ya banyak cara gitu. Banyak rumusnya. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Ini full hafalan sih. Kalau cara pengerjaan mungkin aman lah ya. Cuman paling rumus yang dihafal agak banyak. Oke, gua harap ini udah paham. Terus, sebenarnya kalau menurut aku udah selesai ya. Karena materi udah itu aja gitu. Paling cuman sama beginian doang. Oke, coba kita ngerjain ini. Mungkin ini keluar, kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin teman-teman bakal banyak yang kecoh di sini gitu. Karena bentuknya tuh aneh. Jujur kan kayak maksudnya kayak apa ya? Ribet gitu bentuknya. Padahal ini tuh yang bikin ngecoh sebenarnya. Karena bisa disederhanakan gitu bentuknya kan. Bentuknya awalnya begini nih. Main otak aja gitu. Nah, ini harus bisa kita sederhanain gimana biar bentuknya jadi kelihatan gitu. Mana yang seri, mana yang paralel. Gitu. Ini kan berpisah ya. Berarti kan paralel gitu istilahnya. Ada satu jalur, jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Terus nyambung lagi di sini. Satu, dua, tiga. Ya udah. Sama aja kayak paralel. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ke, oh my God, nggak nyampe. Yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Dan misalkan ini R3, R2, R4, R1. Gambar di samping menunjukkan, oke, di sini ada epsilon 18 volt, R1 13, R2, R3, R4 sampai dengan 6 ohm. Maka berapa besar arus I2 dan kemana arahnya? Yang gampang dulu deh, arahnya kemana? Ini kan positif ya, yang negatif nih. Ini kan. Yang panjang itu positif, yang kecil itu negatif. Nanti dari yang besar ke kecil gitu. Listrik bergerak dari potensial besar ke kecil. Ya maka ini kan besar ke kecil, dari besar ke arah kecil. Itu udah jelas berarti arahnya ke arah mana gitu kan. Berarti arahnya ke arah atas atau nggak ke arah kanan atau ke arah atas. Berarti ke arah kanan R2. Arahnya udah jelas. Tinggal besarnya. Jadi besarnya gimana nih? Gitu. Kita di sini cuma tahu si tegangan. Tegangannya 18 volt. Tegangan yang A. Tegangan sama dengan 18 volt. Terus eh, ya R-nya ada banyak. Terus kita ditanya I-nya. I-nya itu berapa kan? Nah, di sini agak susah. Nggak susah-susah banget sebenarnya sih. eh
Cara taunya itu adalah kita harus tahu dulu sama arus yang, tunggu bentar, bentar, bentar. Kok aku lupa gitu. Kita harus tahu dulu totalnya gitu. Kita harus tahu eh, berapa arus yang dilewatin di keseluruhannya. Bukan di keseluruhannya sih, di sininya doang gitu. Gimana yang jelasin ya? Aku agak bingung. Kita harus tahu dulu kan, kalau seri itu, rangkaian seri itu dia membagi tegangan. Tegangannya berbeda-beda setiap dia berbagi tegangan. Nah, kalau si paralel, dia itu berbagi arus. Jadi tegangan di sini sama di sini tuh berbeda. Tapi dijumlahin harus sama kayak tegangan awal. Sedangkan yang paralel dia berbagi arus gitu. Ini awalnya I, kalau ada cabang, maka I-nya berpisah. Tapi tegangannya bakal sama, gitu kan? Nah, di sini berarti kita harus tahu tegangannya di sini sama di sini gitu. Tegangan di antara duanya. Kalau kita udah tahu tegangan di antara keduanya, maka tinggal kita cari arusnya di R2 gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya kita nyari tegangan dulu. Berarti kita gabungin dulu sama kayak tadi yang kapasitor. Kita gabungin dulu yang atas nih, gitu kan? Biar kita dapat ntar bentuknya begini. Nah, ini R ekivalen pertama, titik titik. Nah, ini R1, ini R2 3 4 berarti gitu. Nah, itu kan paralel ya, paralel. Berarti harus dijumlahin dengan cara yang rumit. Yaitu adalah R2 3 4 sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Nah, ini nih, ini sering salah nih. 1 per. Nah, oke, kalau udah, kalau udah ntar kita dapat R2 R3 R4 kan. Ini aku izin nggak ngitung ya, tapi teman-teman kalau mau ada hitungannya bilang aja. Oke, ntar kalau kita dapat R2 3 4-nya, kita tinggal nyari arusnya dulu berarti. Kita harus tahu, ini kan tegangan. Nah, kita harus tahu arusnya dulu. Sekalian cari aja nggak apa deh. Sat, oke, langsung masukkan aja tapi sama dengan 1/R2 R3 R4 itu sama dengan 6 ohm. Oke, 6 ohm. Berarti 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 3/6. 3/6 itu sama dengan 1/2. Berarti R2 3 4-nya adalah 2 ohm. Oke, dapat 2 ohm. Berarti sama dengan 2 ohm. Di sini sama dengan 13 ohm. Ya, 2 ohm sama 13 ohm. Kita nyari I-nya dulu. Karena kan kita mau tahu dulu kan tadi tegangan di sini tuh berapa. Tapi kita harus tahu dulu I-nya berarti. Karena kita cuma tahu tegangan di sini kan. Tegangan totalnya. Tegangan totalnya tadi berapa? Tegangan totalnya itu 18 volt. Kita baru cuma tahu tegangan totalnya itu 18 volt. Cuman kita nggak tahu di sini berapa, di sini berapa. Caranya adalah kita harus nyari I-nya dulu, I total. Udah, kita nyari R total dulu, R ekivalen. R ekivalen berarti sama dengan R1, R R2 3 4 tadi ditambah R1. Itu kan 2 tambah 13 15 ohm. Nah, kita perlu R ekivalennya 15 ohm. Kita gabungin gitu kan jadi satu.
Inilah si R akif. Kita nyari I-nya. V sama dengan IR. Nah, I-nya berapa? I-nya sama dengan V per R. V-nya itu berapa tadi? V-nya 18, R-nya 15. Berarti dapatlah 1/2. 1,2, maaf. 1,2 ampere. Nah, ini adalah arusnya. Tadi kan ingat, seri itu dia cuman membagi tegangan. Kalau paralel itu membagi arus. Jadi seri kayak gini itu membagi tegangan dan tegangannya berbeda. V sama V2 itu beda. Tapi I-nya itu sama. Jadi I di sini sama I di sini itu sama gitu. Sama juga kalau tadi kan apa kalau paralel I-nya berbeda tapi tegangannya bakal tetap sama gitu. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa dan itu sama hasilnya. Soalnya di sini tegangannya V, di sini juga V kan. Membagi arus. Jadi paralel membagi arus, seri membagi tegangan. Oke, di sini kita udah dapat ya kan? Berarti arus yang ada di sini, kita lihat gambar yang ini lagi tadi. Arus yang ada di sini tuh 1,2 ampere. Di sini yang lewat sini 1,2 ampere juga, yang di sini juga 1,2 ampere. Nah, sekarang kita tinggal nyari tegangan yang ada di sini, gitu kan? Tegangan yang ada di 234. Nah, tegangan yang ada di 234. Tegangan yang ada di 234 sama dengan sama aja rumusnya kayak tadi. I dikali R. Cuman kalau kita mau tahu tegangan di 234 doang, kita nyari tegangan di 234 juga. Tegangan 234. Harusnya 1,2 ampere. Hambatannya itu adalah 2 ohm sama dengan 2,4 volt. Nah, dapat deh. Di sini kita dapat kalau tegangan di sini tuh 2,4 volt. Di sini di di R234 itu sama dengan tegangan di sini itu sama dengan 2,4 volt. Kan? Nah, berarti ini kalau kita jabarin lagi gitu kan. Kita jabarin, kita bakal dapat tadi di sini R2, R3, misalkan R4 atau kebalik ya. Oh, oke, kebalik. Sama aja lah, karena kan ini juga sama gitu kan, misalnya 6 ohm, ini juga 6 ohm, ini juga 6 ohm gitu. Oke, berarti kita udah tahu tegangannya. Tegangan di sini itu adalah, tegangannya adalah 2,4 volt. Kita tinggal nyari arusnya aja. Nyari I sama dengan V per R. Tegangannya dapat 2,4, hambatannya adalah 6 ohm. Nah, dapatlah 0,4. 0,4 bagi 2,4 bagi 6. Ya, 0,4 ampere. Dapat deh. Atau secara gampang gini deh. Ini kan membagi arus ya. Bagi arus. Jadi tadi arusnya yang lewat adalah 1,2 gitu. Ini kan sama-sama hambatannya sama gitu. Berarti arusnya sama juga gitu. Ada 3 arus yang sama yaitu 0,4, 0,4, 0,4 gitu kan sepertiganya. Pas bergabung lagi, dijumlahin lagi kan bakal harus sama I-nya. 1,2 ampere juga. Jadi dapat deh arus di R2 atau di R3 R4 sama aja itu 0,4 ampere. Jadi gitu. Jadi intinya kalau nemu rangkaian-rangkaian kayak gini, kalau ada satu baterai doang ya satu baterai aja. Kalau dua baterai susah. Ya, kalau satu baterai ya itu kita harus tahu dulu nih konsep dasarnya. Kalau saya itu membagi tegangan paralel membagi arus. Tuh. Lalu tinggal kita cari aja gitu. Tegangan keseluruhannya berapa atau arus keseluruhannya berapa tergantung. Untuk kita punya rangkaiannya kayak gimana gitu kan. Tuh. Terus tinggal kita cari aja apa arus di titik mana aja gitu. Jangan sampai ini udah jelas misalnya, udah jelas ini kan seri gitu, ya kan nggak ada cabang. Terus kalian malah nyari arus di sini berapa ya, arus di sini berapa ya? Nggak usah dicari, orang udah jelas sama gitu kan. Masing-masing arusnya berapa gitu, nggak usah dicari, udah jelas sama. Tuh, tuh kayak gini misalkan.
Misalkan yang kayak gini cabang, tegangan di atas berapa ya, di bawah berapa ya, di bawah berapa. Gak usah dicari karena kan udah jelas tadi. Kalau paralel dia itu tegangannya sama, semua di sini sama, dan sama dengan di sini juga. Yang beda adalah arusnya. Tuh. Lanjut. Berapa energi yang terdisipasi oleh keempat kapasitor dalam rangkaian tersebut selama 1 menit? Oke. Energi yang terdisipasi. Oke. Yang B. Energi yang terdisipasi. Disipasi itu apa sih? Disipasi itu yang dilepas, yang dikeluarkan gitu. Kayak hambatan itu kan mengeluarkan energi ya melalui panas misalnya sama kayak lampu gitu. Ya, energinya keluar menjadi cahaya dan panas gitu. Ada energi disipasi. Berapa energi disipasinya? Nah, kalau mau tahu energi disipasi, kayak tadi juga, kita cuma tahu dayanya doang. Daya. Nah, kita mengenal namanya daya. Daya disipasi. Daya itu rumusnya adalah I kuadrat R. Nah, daya itu adalah energi per waktu. Jadi berapa sih energi yang dilepas setiap waktu gitu, setiap detik misalkan. Nah, setiap detik biasa. Ada. Kita nyari aja, kita udah tahu I kuadrat sama R-nya gitu kan. I-nya berapa? I totalnya adalah 1,2 ampere. Kuadrat dikali R. R-nya berapa? R totalnya adalah berapa R totalnya? 15 ohm. Nah, dapatlah itu berapa? 1,2 kuadrat kali 15. 21,6 joule per second. Nah, dapat. Ini baru dayanya tapi. Ingat, daya itu rumusnya ini. Kalau kita mau nyari usahanya atau energinya, berarti tinggal dikali waktu aja gitu kan, energi per oke kecepatan gitu. Kalau mau cari jarak dikali waktu. Sama ini juga. Kalau mau nyari energi berarti daya dikali waktu. Hmm. 21,6 dikali waktu. Waktunya berapa? Waktunya 1 menit atau 60 detik. Hmm. Ya udah dapat lah ntar 1296 joule. Joule per second ini sama aja kayak watt ya. Jadi bisa tulis joule per second atau watt. W besar. Nah, energi disipasi udah dapat 1296 joule. Jika sebuah baterai baru dengan tegangan 12 volt ditambahkan secara seri dan searah dengan baterai lama, oke, kalau ditambahin baterai baru gimana ya udah. Hitung lagi aja kayak tadi. Bedanya ya ada dua baterai gitu kan di jumlah karena searah tadi kan. Ini R aktif, yang ada R1, maaf ada V1, sini ada V2. Nah, udah dapat. Tinggal kita jumlah aja. Sebenarnya sebenarnya nggak usah hitung kayak tadi juga bisa sih. Kita pakai perbandingan aja gitu kan karena sebenarnya kan isinya sebenarnya perbandingan semua gitu. Harus total yang mengalir. Oke, kita hitung. R-nya kan nggak berubah, ya kan? Berarti R-nya ya udah, R-nya nggak berubah tadi sama dengan 15 ohm. Tegangan aja yang berubah gitu. Karena kan searah nih. Berarti kita jumlah tegangannya. Yang satu tuh yang pertama berapa? Aku lupa. Ada yang pertama 18 volt, ya 18 volt. Yang kedua tuh ada 12 volt, 12 volt. Kita jumlah jadi ini 18, ini 12 volt. Kita jumlah. Tegangan totalnya adalah 30 volt. Nah, kita nyari arusnya sama dengan V per R. Ya udah kita bagi gitu kan. 30 volt per hambatan. Hambatannya 15. Berarti adalah 2 ampere. Dapat deh. Berarti arus yang muncul kalau ditambahin baterai itu adalah 2 ampere. Makin makin besar gitu kan. Makin banyak baterainya makin besar juga sih arusnya. Tuh. Aman nggak teman-teman?
Oke, ini sama aja, cuman di sini ada isolator. Nah, isolator. Kalau kita lanjut sedikit lagi, di sini aku nggak bakal ngerjain, cuman aku bakal eh, apa ngasih tambahan di isolator karena soal ini kayaknya bakal keluar. Ini soal sering banget keluar soalnya. Di mana masih ada aja. Ini ada, di sini juga ada gitu kan kayak udah persiapkan. Kalau isolator, yang luar juga misalnya isolator, itu agak rumit. Kenapa? Karena muatannya itu nggak ngumpul di pinggir kan kalau konduktor tadi kan di pinggir sini ya ini konduktor nih. Nah, udah bodo amat di dalam ya. Bodo amat di dalamnya pasti nol gitu. Sini pasti E-nya sama dengan nol. Tunjukkan di sini E-nya pasti sama dengan nol. Karena muatannya nol. Muatannya kan ngumpul di luar. Negatif, 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 negatif gitu. Nah, kalau isolator, itu kita harus nyari perbandingannya. Misalkan kita dikasih ini. Rho itu adalah muatan muatannya. Misalkan besarnya dua, 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 2 kulom per meter. Misalkan rho-nya konstan. Rho-nya konstan. Kalau rho-nya konstan, ya udah. Rho-nya konstan berarti kalau kita mau nyari hukum Gauss-nya, EDA kan sama dengan Q enclosed per N0 kan. Nah, berarti kalau kita mau nyari si Q enclosed-nya ini, itu kan berbeda terus ya berarti ya. Muatannya kan berarti misalkan di sini ada plus, 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 misalkan gini. Berarti kan, ya udah, berarti kan udah jelas ya. Muatan di sini sama muatan di sini kan jumlahnya totalnya beda gitu. Karena tersebar merata. Cara nyarinya, udah, gampang. Ini kan rho itu kan kayak tadi ya, muatan rapat muatan per volume gitu. Kalau sigmanya kan rapat muatan per luas gitu. Jadi setiap luas misalkan 1 meter persegi itu ada berapa kulom gitu. Kalau ini setiap 1 meter kubik itu ada berapa kulom gitu. Nah udah kalau rho itu berarti sama aja berarti kulom per jumlah muatan per volume dq per dv gitu kan. Berarti tinggal ya udah muncul huruf D kecil kayak gini integral gitu kan. dq sama dengan rho dv. Ini kita pindah ke samping. Integralin deh. Q sama dengan integral rho dv. Dari nol sampai ke R tertentu. Gitu. Ini berlaku untuk semua gitu. Tapi kan volume itu kan, volume bola itu apa sih? Misalkan bola, misalkan kalau bola ya berarti pakai volume bola gitu. 4/3 pi R pangkat 3 gitu kan. Berarti kalau kita masukin, ini kalau bola, Q-nya sama dengan integral dari nol sampai R rho dV. Volumenya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini berarti harus kita pakai integral, kita pakai apa istilahnya? Substitusi. Atau cara gampang gini, yang dalam kita kita turunin, ya kan? Kita turunin terhadap R. Jadi berapa tuh dapat tuh? Jadi 4 pi R kuadrat, ya kan? Taruh DR. Kita dapat deh. Ini kalau bola, kalau bola. Kalau bukan bola gimana? Kalau silinder gimana gitu? Kalau silinder ya udah sama aja gitu. Kalau silinder itu kan volumenya adalah pi R kuadrat kali L, ya kan? Berarti 0 R rho D pi R kuadrat dikali L. Yang mana sama kayak tadi, kita turunin yang dalam, jadi 2 pi R L kali DR. Nah, dapat deh. Tinggal diintegralin. Ini kalau silinder. Nah, ini kalau ini ya, kalau isolator. Kalau konduktor, udah selalu di pinggir gitu kan, selalu di luar, nggak mungkin di dalam. Kalau termasuk kalau berongga, kalau konduktornya berongga, ini konduktor misalnya. Nah, ini konduktor ya.
Ini tengah bolong, tengah bolong. Ada muatan, maka muatannya di pinggir terus, di luar, nggak mungkin di dalam. Ini muatan negatif misalnya, selalu di pinggir. Jadi dalam sini kosong juga. Jadi muatannya selalu kumpul di pinggir sini nih. Nah, jadi misalkan kira-kira berapa ya medan listrik dalam sini kita buat apa permukaan Gauss masih misalnya ya muatannya nol, muatan tetap nol gitu. Di dalam sini misalkan buat lingkaran buat permukaan Gauss lagi sama juga muatannya tetap nol gitu. Karena kan muatannya tadi kalau di konduktor, konduktor itu selalu ini konduktor. Kalau konduktor selalu di pinggir luar gitu, selalu permukaan terluarnya, nggak mungkin di permukaan dalamnya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ntar ini bakal aku bagi kok. Hmm, gimana? Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung WA secara pribadi aja ya. WA atau lewat aku saran jangan lewat line. Kalau lewat line nggak bakal aku jawab kayaknya. Jarang buka line soalnya. Lewat WA atau lewat apalah IG kayak apa. Hmm. Asal jangan lewat line aja. Hah, oke. Mungkin itu aja dari aku ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, mungkin sebelum aku tutup, aku bakal sedikit ngeringkas. Ah, bukan, ini bukan soal. Nah, kita aku sedikit ringkas ya. Jadi hari ini kita belajar tentang hukum Coulomb. Kita apa? eh, Ngulang materi tentang hukum Coulomb. Terus apa lagi ini ya? Hukum Gauss. Terus potensial listrik. Ini yang kita pelajarin. Terus ada rangkaian sama kapasitor. Gitu. Dan kemungkinan soal yang keluar itu pasti ada yang pertama hukum Gauss. Yang kedua itu pasti rangkaian ada. Rangkaian itu pasti digabung lah. Maksudnya kayak nggak mungkin ada dua soal rangkaian. Mungkin, mungkin doang lah ya. Kemungkinan besar soal rangkaian itu cuma satu. Jadi gabungan, ada kapasitor, ada hambatan biasa. Terus soal ketiganya mungkin bakal materi tentang ya begini gitu, entah itu potensial listrik atau gaya tuh. Jadi mungkin itu aja dari aku. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kan udah jam segini juga ya. Kan ada yang udah mau azan juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman kalau dari aku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya maaf kalau banyak kesalahan gitu, kalau banyak lupa soalnya ya ini materi emang banyak gitu kan, terutama di semester 2 ini. Jadi teman-teman yang ada UP besok semangat gitu, jangan pantang menyerah apapun yang saja jalanin aja gitu. Kalau butuh apa-apa tinggal ya minta teman gitu, ke teman untuk bantuan atau gimana, nggak usah takut. Ya ya semoga yang besok UP dipermudah lah gitu dalam melaksanakan ujian, dalam siap-siapnya juga dan diberikan kesehatan gitu. Dan juga diberikan kelancaran. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.